Oke, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selamat berjumpa kembali dalam rubrik sosialisasi ekonomi syariah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan penolakan sejarah dan agama-agama non-muslim terhadap bunga bank dan sistem ribawi dalam aktivitas institusi keuangan. Mengapa riba itu dilarang dalam agama? Karena riba itu dapat menyebabkan manusia ini enggan bekerja. Mereka hanya hidup dari mengambil harta orang lain dengan cara yang batil dan tidak peduli dengan kebaikan, tidak peduli dengan keburukan. Yang penting harta itu bertambah. Tidak ada rasa kasih sayang dan tidak ada rasa kepedulian terhadap orang-orang miskin. Yang penting bagi mereka itu adalah halal haram hantam terus. Dia punya prinsip H3T. Jadi H3T itu halal haram hantam terus. Itulah prinsip yang dipakai oleh orang-orang yang mengkristal jiwanya terhadap sistem ribawi. Mari kita lihat, saudara, bangsa Yunani kuno seperti Plato, Aristoteles, Anaximandros, Thales dan sebagainya itu mereka pada prinsipnya mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk dalam kategori ribawi. Plato misalnya, yang hidup pada tahun 427 sampai 347 sebelum Masehi. Dia mengatakan bahwa bunga bank itu menyebabkan perpecahan dan perasaan tidak puas dalam masyarakat. Bunga bank itu merupakan alat golongan orang kaya untuk mengeksploitasi golongan orang-orang miskin. Itu kata Plato. Jelas Plato mengatakan bahwa bunga bank itu termasuk terlarang dalam agama. Aristoteles misalnya. Aristoteles yang hidup pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles mengatakan fungsi uang adalah sebagai alat tukar, medium of exchange, bukan alat menghasilkan tambahan melalui bunga. Itu kata Aristoteles. Mari kita lihat agama Yahudi. Ternyata agama Yahudi juga melarang ribawi dan mengharamkan sistem riba dalam transaksi keuangan. Coba kita buka kitab Exodus Keluaran ayat 22 pasal 25 atau sebaliknya pasal 25 pasal 22 ayat 25. Apa katanya? Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai penagih hutang terhadap dia. Janganlah engkau bebankan bunga terhadapnya. Nah, ternyata agama Yahudi juga mengharamkan riba dan mengharamkan bunga bank. Nah, kita lihat lagi dalam kitab Ulangan pasal 22 ayat 19. Dalam kitab Ulangan pasal 23 ayat 19 ini mengatakan, janganlah engkau membungakan uang kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan atau apapun yang dapat dibungakan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa agama Yahudi juga melarang bunga bank. Tapi kok kenapa sampai hari ini kita berpikiran negatif?
bahwa agama Yahudi mensahkan sistem bunga dan ribawi itu. Ini bukan lagi masalah bunga, ini bukan lagi masalah agama. Kalau agama sudah jelas melarang dan mengharamkan sistem bunga bank itu. Karena bunga bank itu termasuk kategori riba. Tapi adalah masalah karakter kita dalam hidup beragama. Kalau agama sudah jelas mengharamkan, tetapi karakter kita yang sudah menjiwai sistem ribawi itu, maka kita tidak akan bisa melupakan sistem ribawi itu dalam kehidupan kita. Dalam agama Nasrani misalnya, kitab Lepicitus, susah juga saya mengatakan, ya, Imamat pasal 35 ayat 7. Apa katanya? Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba darinya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu bisa hidup di antaramu. Janganlah engkau memberi uangmu kepadanya dengan meminta bunga. Juga makananmu janganlah engkau berikan dengan meminta riba. Nah, ini agama Nasrani. Dalam kitab Lepicitus 35 ayat 7 itu. Rupanya mereka juga mengharamkan riba, mengharamkan bunga bank. Jadi selama ini kita hanya Islam saja yang melarang, ternyata tidak. Semua agama melarang berlakunya sistem bunga dan ribawi itu. Coba baca lagi dalam kitab Lukas pasal 6 ayat 35. Apa bunyinya? Cintailah musuhmu dan janganlah meminjamkan kepada mereka dengan berharap untuk mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah, sesuatu yang lebih dalam ayat ini adalah bunga. Ternyata agama Nasrani juga mengharamkan bunga, agama Kristen juga mengharamkan bunga dan riba. Baca kitab Lukas ya, kitab Lukas ayat pasal 6 ayat 35. Kemudian Kristen Nasrani atau Kristen dalam Perjanjian Baru. Ya, dalam kitab Perjanjian Baru dia mengatakan, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Nah, apakah jasamu di sini itu adalah bunga yang diharapkan itu. Nah, ternyata agama Kristen dalam Perjanjian Baru juga mengharamkan bunga bank dan ribawi. Oke saudara, kita coba simpulkan. Kesimpulan pandangan agama terhadap bunga bank dan ribawi itu, yang pertama, bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal. Sama itu pengertiannya dengan Islam. Ya, sama pengertiannya Islam, Yahudi, dan Kristen. Bunga adalah semua bentuk yang diminta sebagai imbalan yang melebihi jumlah barang yang dipinjamkan di awal. Yang kedua, mengambil bunga adalah suatu dosa yang dilarang baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru dan juga dalam agama Islam. Keinginan atau niat untuk mendapat imbalan melebihi apa yang dipinjamkan itu adalah sesuatu yang termasuk dalam kategori dosa. Bunga harus dikembalikan kepada si pemiliknya. Harga barang yang tinggi untuk penjualan secara kredit juga merupakan bunga yang terselubung atau riba. Oke saudara, selamat berjumpa lagi dalam video berikutnya. Sekian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.